Karena pada dasarnya semua tembakan adalah lurus. Kalian harus tempelkan stick di permukaan bola putih. Kemudian untuk gripnya ini benar-benar diposisikan sejajar sama pinggang. Salam biliar tanpa judi, ketemu lagi di channel saya Coach Andy. Saya lagi rajin, lagi mau kasih tutorial penting dan mahal buat teman-teman semuanya, terutama buat pemain pemula. Apalagi kalau kalian belum pernah pegang stick tapi ingin mencoba biliar, ini sangat cocok buat kalian latihan. Dan ini juga cocok buat kalian yang sudah bisa main, tapi ternyata banyak kegagalan-kegagalan yang sering kalian lakukan. Nah, kegagalan itu biasanya bukan karena dari tembakan kalian, tapi adalah dari fundamental. Jadi di video ini saya akan membahas tentang fundamental. Ikutin terus sampai selesai. Oke, untuk biliar pasti ada namanya latihan basic. Sama seperti olahraga yang lain seperti bola kaki, basket, dan olahraga lainnya memiliki latihan basic. Kalau bola kaki itu latihan basicnya dribble. Kalau basket itu dribble. Nah, kalau biliar itu latihan basicnya adalah softball. Kenapa softball? Karena pada dasarnya semua tembakan adalah lurus. Walaupun kita menemui posisi bola yang miring seperti ini, mau masuk ke sana, ini lepasan sticknya harus benar-benar lurus. Lurus begini. Ya. Lurus. Sekarang bagaimana untuk menciptakan hasil tembakan yang lurus? Makanya kita harus benar-benar menguasai namanya fundamental. Seperti penjelasan oleh teman saya namanya Komarcel, dokter biliar, itu ada namanya body fitting. Sebelum kita ingin menghasilkan tembakan yang lurus, kita harus body fitting. Di sini kita akan membenahi semua stance, lepasan stick, posisi kepala, tangan, ayunan, dan semuanya supaya tembakannya akan menjadi lurus. Ini kebetulan mejanya sudah ada garisnya ya. Jadi kita anggap ini adalah garis tembakan. Usahakan posisi sticknya dari ayunan sampai backstroke, dan hasil akhir tembakan ini harus lurus sama garis tembakan ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begini, apalagi kita begini ya. Untuk kalian yang latihan dari nol, ini tanpa harus mengeluarkan modal, kalian bisa latihan di rumah. Latihan, cari aja meja yang setinggi meja biliar, bisa di meja makan. Yang jelas kalian harus punya stick terlebih dahulu. Cari aja stick yang murah dari harga 200-300 ribu. Itu bisa kalian latih di rumah untuk membentuk fundamental. Step pertama, ini kita anggap permukaan bola ya. Ini kita anggap permukaan bola putih. Jadi pertama, kalian harus tempelkan stick di permukaan bola putih. Kemudian untuk gripnya ini benar-benar diposisikan sejajar sama pinggang. Nih, jangan begini ataupun begini ya, benar-benar harus sejajarkan dengan pinggang. Untuk pegangan stick harus benar-benar ideal, jangan terlalu maju ke depan begini, jangan terlalu ke belakang begini. Jadi harus benar-benar posisinya ideal antara posisi tengah dan belakang, sedikit ke belakang begini. Dengan begini otomatis kaki kalian akan sejajar garis lurus dengan stick dan dengan grip tangan. Nah, kemudian ini posisi stick selalu ditempelkan. Masukin bridge-nya pelan-pelan sambil kaki kirinya maju ke depan selebar bahu. Begini. Masukkan bridge pelan-pelan. Jangan kita refleks sticknya ketarik belakang begini ya. Jadi harus benar-benar stop sticknya. Masukin pelan-pelan. Ini bridge-nya pelan-pelan. Oke.
Nah, ini dengan otomatis stick, kepala, dan lengan belakang ini akan berada pada satu garis lurus. Oke, nah sebelum lanjut saya akan menjelaskan. Ini sama seperti kalian latihan mobil ya. Awal-awal kita latihan mobil, kita akan mencari mana pedal gas, pedal kopling, kemudian untuk memindahkan giginya, terus setir, dan semua teknik yang untuk kita belajar mobil. Nah, lama-kelamaan teknik tersebut akan menjadi teknik yang nggak kita pikirkan lagi. Makanya untuk awal kita harus benar-benar mendalami namanya rutinitas. Kita harus pahami step-stepnya dari awal, jangan langsung menembak bola. Kita harus pahami semua fundamental supaya kita dapat menghasilkan tembakan yang terbaik. Nah, jadi untuk yang posisi tadi kita ulangi dari awal. Kaki maju sambil masukkan bridge. Ini kalian jangan menembak dulu. Kalian nunduk, ini lama. Jangan sampai berdiri. Jangan berdiri sampai kalian benar-benar merasa pegel ya. Ulangi. Dan diulangi terus sampai menjadi teknik yang otomatis dan nggak kalian pikirkan lagi. Berdiri. Step selanjutnya, kalian harus menentukan titik nol dan berapa kali kalian akan mengayunkan stick atau berapa kali kalian akan stroking ya. Tadi tentukan titik nol dan berapa kali kalian akan mengayunkan stick. Tetap ulangi dari awal. Masukkan bridge. Tentukan titik nol, ini berarti kalian harus dalam otak kalian itu memerintahkan tangan, kapan nih saya mau ngayun stick, begitulah kira-kira ya. Nih, selama proses mencari titik nol ini berarti kita prosesnya benahi semua kaki, tangan, pinggang. Kalau ada masih yang tegang, kita harus buat benar-benar rileks. Di posisi ini saya akan mengayun sticknya sebanyak 2 kali aja. 1, 2, jangan ditembak ya. Ulang dari awal. Masukkan bridge, tentukan titik nol, kita benahi semua yang kurang. 1, 2. Oke, diulangi lagi. 1, 2. Yang berarti step-step dari awal itu kalian harus matangkan terlebih dahulu, sama seperti kita latihan mobil tadi. Kalian harus membiasakan nginjak pedal gas, kopling. Kan belum jalan nih mobilnya. Kita harus membiasakan bagaimana posisi kaki ini sinkron sama tangan sama setir mobil untuk menghasilkan mobil yang berjalan. Jadi untuk menghasilkan tembakan yang lurus, kita harus benar-benar tahu stepnya dari awal supaya nanti menjadi teknik yang nggak kalian pikirkan lagi. Untuk di bagian grip atau pegangan, ini berat sticknya harus benar-benar dirasakan. Jadi relax nih. Kita buat sticknya seolah-olah duduk biar beban sticknya benar-benar kerasa. Kalau kalian mengencangkan stick dan beratnya itu terasa ringan, nggak kerasa beratnya, ini berarti posisinya salah ya. Jadi kita genggam, nih, genggam kencang dulu. Kita buat sticknya seolah-olah duduk. Ini fungsinya apa? Biar jalan sticknya benar-benar natural. Kalau kita kencangkan, ini biasanya ada ayunan bergelombang. Ya. Untuk selanjutnya backstroke. Backstroke ini berarti ayunan sebelum kita menembak, ya. Stroke, backstroke, sat. Oke. Tapi di posisi ini tetap kalian jangan menembak dulu karena kita harus benar-benar buat rutinitasnya benar-benar mantap. Tetapi stepnya tetap diulang dari awal. Ingat supaya akan menjadi teknik yang nggak kalian pikirkan lagi, ya. Tentukan titik nol, tempelkan stick, kaki maju, masukkan bridge, tentukan titik nol, ayun 2 kali, tahan, backstroke. Catatan pentingnya adalah
Kalian fokusnya cuman di lengan di bagian bawah ya, yang gerak. Kalau lengan atas ikut gerak, ini sticknya biasa ngangkat. Nih, jadi harus benar-benar lengan bagian bawah. Oke, tempelkan stick, masukkan bridge, kaki buka lebar selebar bahu, tentukan titik 0, ayun, berhenti dulu. Backstroke, jangan ditembak. Ulangi, tahan, tarik, tahan. Yang terpenting pada saat melakukan tentukan titik 0, jumlah ayunan dan backstroke itu semuanya harus natural, harus semuanya rileks, jangan ada otot yang mengencang dari badan, tangan, jangan kerasa ototnya terasa kenceng ya, benar-benar harus. Istilahnya ini adalah pendulum stroke, yang mana anggap ada tali digantung dan bawahnya ada batu, kita tarik batunya dan lepas. Nah, itulah namanya pendulum stroke, benar-benar ayunan sticknya natural. Dan yang terakhir adalah following through. Following through berarti adalah lepasan stick. Tetap dari awal kita harus pahami semua proses-proses fundamental, semua proses rutinitasnya. Tentukan titik 0. Ayun, tahan, tarik, following through, hop. Setelah melepaskan stick, usahakan kasih jeda 2-3 detik baru berdiri. Oke. Untuk prosesnya tetap harus diingatkan semua tangan ini adalah rileks. Jangan mengencang ya. Ulang ya. Lepas stick, pada saat melepas stick tetap lengan bawah yang bagian yang bergerak, jangan lengan atas. Kalau lengan atas ikut bergerak, ini pasti sticknya akan bergelombang. Oke, berdiri, tentukan titik 0, ayun 2 kali, tahan, tarik, lepas, berdiri. Ulangi lagi. Tentukan titik 0, ayun, tahan, tarik, lepas. Oke, jadi benar-benar fokusnya di tembusan stick dan fokusnya tetap di beban stick. Beratnya rasakan pada saat kita ngelepas stick, otak kita itu jangan menembak, tapi benar-benar kita memerintahkan tangan kita ini untuk ngelepas stick aja, nggak usah ada kalimat perintah tembak ya gitu. Dan yang terakhir lagi ya. Dan yang terakhir ini adalah penyempurnaan ya. Saya sarankan kalian harus ada teman satu untuk mengkoreksi semua stance dengan kalian, kepala sampai benar-benar lurus. Atau di rumah kalian boleh di meja rias, biasanya ada kaca kan di tengah-tengah, itu bisa kalian tempatkan di sini. Kalian lihat ke kaca apakah kepala kalian lurus, tangan semua, lepasan stick juga. Jadi untuk penyempurnaan usahakan ada teman kalian yang memperhatikan rutinitas kalian. Misalkan pada saat kita menunduk, lengan bagian belakang misalkan chicken wing begini, ini harus diluruskan. Kalau ini chicken wings keluar begini, ini otomatis sticknya akan ketarik ke keluar begini ya, ataupun begini, ini akan otomatis menarik sticknya ke dalam, jadi bergelombang. Jadi benar-benar harus lurus, rileks, pas. Usahakan lepasan sticknya panjang. Nah, ini bisa diulangi terus ya di rumah tanpa mencari meja biliar, atau kalian di kota kalian ada fasilitas latihan gratis. Contoh seperti di sentra biliar Palembang, itu kita memberikan fasilitas latihan gratis kalau kalian main sendiri. Ini bisa diulangi di rumah setiap hari, jadi bisa menghemat uang ya. Kalau ke meja biliar yang bayar kan biasanya kalau main setiap hari itu bayar akan boros. Kalian ulangi terus, mau tidur kalian ulangi, pada saat bangun tidur kalian ulangi. Pas di rumah ingat biliar, tapi jangan lepas, jangan tinggalkan ibadahnya. Oke ya. Ini kalian ulangi 1 minggu bahkan sampai 1 bulan tanpa menembak bola. Ya, cukup sekian. Kalau ini rame dan mungkin
kalian butuh teori berikutnya, silakan subscribe. Untuk pembelian stick silakan langsung ke IG ini atau Tokopedia-nya yang ini, dua ini ya. Atau mau konsultasi tentang bisnis biliar boleh DM kita juga, kita memiliki admin yang profesional. Salam biliar tanpa judi.